Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga, di mana teman 1 dan 2 kita sudah membahas tentang kisah Nabi Lut dan Musa. Semua kita alhamdulillah sudah dikerjakan semua. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 3, membahas mengenai tentang ibrah dari sifat hasad. Jadi di sini nomor 3 akan menyampaikan materi mengenai sifat hasad. Silakan untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas kami kelompok 3 yang membahas sifat hasad. Sambil ada pemateri dan sebelahnya rekannya. Saya akan membacakan materi pengertian hasad. Hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang lain, serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Allah berfirman, mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Sebab sifat hasad. Ada 2 sebab utama yang membuat seseorang berlaku hasad. Yang pertama, adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Yang kedua, adanya sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri yang paling baik, paling benar atau paling hebat. Dari sifat dan sikap seperti ini, seseorang tidak suka terhadap keberhasilan dan kemajuan yang dicapai orang lain. Dampak negatif sifat hasad. 1. Menghanguskan amal kebaikan. Yang kedua, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Yang ketiga, memutus tali silaturahmi. Yang keempat, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Yang kelima, tidak dapat menyempurnakan iman. Next, cara menghindari sifat hasad. 1. Memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batin. Yang ketiga, berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari sifat dengki itu adalah permusuhan yang akan membawa kepada petaka. Yang kelima, memelihara sikap rendah hati, tidak sombong atau membanggakan diri dan meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak perlu meraih menyayangi Allah. Yang keenam, saling mengingatkan dan saling menasehati. Ketujuh, bersikap realistis melihat kenyataan. Yang kedelapan, mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. Yang sembilan, senantiasa ingat pada Allah dan meminta perlindungan kepadanya agar terhindar dari sifat hasad. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Mengapa sifat hasad dilarang agama? Instruksi izin menjawab. Karena sifat hasad adalah sifat seseorang yang tidak suka orang lain lebih darinya atau tidak suka orang lain mendapatkan kenikmatan Allah, baik dengan keinginan nikmat tersebut hilang dari orang lain atau tidak. Bila disertai perasaan ingin menghancurkan, merupakan hasad tingkat tinggi dan paling jelek, seperti hasadnya iblis kepada Nabi Adam dan istrinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, saya. Apakah hasad yang diperbolehkan agama? Instruksi izin menjawab. Dari Abdullah bin Mas'ud bin Malik dari Rasulullah bersabda,
Tidak boleh hasad iri kecuali pada dua hal. Seseorang yang Allah beri harta lantas ia mampu mengolahnya dalam rangka kebenaran. Dan seseorang yang Allah beri hikmah ilmu lalu ia gunakan untuk memutuskan perkara dan mengamalkan ajarkan. Apakah ada tambahan? Saya. Bagaimana cara menanggapi orang yang hasad terhadap kita? Cara menanggapi orang yang hasad terhadap kita. Instruksi izin menjawab. 1. Berwala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad. 3. Jangan beritahu orang yang hasad tentang nikmatmu. 4. Jangan ambil peduli dengan orang hasad. Sibukkan diri dan tidak banyak memikirkan dia. Apakah ada yang ditanya lagi? Sudah. Ya. Baiklah, sekian dari kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi kelompok 3 mengenai sifat hasad, timbul dari sifat hasad. Jadi sifat hasad ini sifat yang membuat penyakit hati, karena bisa kita katakan sifat hasad itu adalah sombong dan tinggi dengki. Maka dari itu agama tidak memperbolehkannya, karena itu bisa membuat hati kita mati, Tuhan. Maka dari itu dilarang oleh agama. Tadi dari pertanyaan di Chandra, sifat hasad dilarang agama karena sifat hasad adalah sifat seseorang tidak suka orang lain. Misalkan si A sedang ada masalah dengan si B, tinggalnya tidak saling teguran, tidak saling sapa menyapa, maka itu tidak diperbolehkan. Baik dengan keinginan nikmat tersebut bukan dari orang lain. Jadi kita jauh dari persaudaraan. Misalnya kita sudah pernah dekat dengan teman kita, tiba-tiba ada masalah dikit, kita mempunyai sifat hasad gitu. Makanya jadi hilang dan menimbulkan penyakit hati. Dari pertanyaan yang kedua itu yaitu mengapa orang yang hasad terhadap kita, cara menanggapi orang yang hasad terhadap kita. Jadi kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah agar kita tidak dari sifat hasad. Dan yang ketiga itu jangan beritahu orang itu kejelekannya ataupun orang yang hasad tentang nikmat kita. Maka dari itu walaupun kita sering jumpa ya, kita sering cerita dengan teman, akrab dengan teman kita, tapi jangan semuanya nikmat kita yang kita ceritakan itu akan menimbulkan sifat hasad, tidak dengki gitu. Misalkan contoh si A baru kemarin dapat pacar misalnya. Nah si temannya ini, teman akrabnya ini tiba-tiba jadi hubungan, agak gimana kan sifatnya berubah. Maka dari itu gimana caranya biar kita bisa mempertahankan tadi sahabatan tersebut dan tidak menimbulkan sifat hasad. Jadi tentunya yang keempat itu jangan ambil peduli dengan orang yang hasad, sibukkan diri kita dan tidak banyak memikirkan orang lain. Nah misalkan biasanya mama tukang menggosip kan, si A baru beli motor nih, motornya baru, keluaran baru, dari mana kira-kira duitnya ya? Nah dari situlah mungkin hasad dari tetangga tersebut. Itu tidak boleh, karena dari ucapan itu
sudah menyakiti orang lain gitu loh. Jadi tidak boleh memperlakukan orang seperti itu. Kita simpan diri dengan diri kita sendiri. Tidak perlu memikirkan orang lain. Belum tentu orang lain memikirkan kita. Yang ketiga yaitu adakah hasad yang diperbolehkan agama? Boleh. Dari Abdullah bin Mas'ud bin Malik dari Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh hasad atau iri kecuali pada dua hal, yaitu seseorang yang Allah berikan harta lantas ia mampu mengolahnya. Nah, jadi dari kata tersebut, misalkan kita diberikan rezeki berlimpah, jadi harta tersebut harus kita jalankan ke jalan yang benar, seperti memberi sumbangan ke anak yatim, disumbangkan kepada orang yang tidak mampu. Nah, itu hasilnya diperbolehkan. Dan dari itu jangan pula kita membanggakan diri. Apa yang kita hasilkan itu juga kita ada batasannya, tidak perlu berlebihan gitu. Misalkan kita orang kita mempunyai hasil banyak, kita pakai seluruh badan, kita kemas seluruh kilo, itu tidak boleh. Yang diperbolehkan itu kita gunakan itu ke jalan Allah untuk membantu orang-orang yang sedang memerlukan, seperti itu. Dan ada juga seseorang yang Allah berikan hikmah, ilmu. Contohnya seperti guru-guru, dosen, ataupun ya seperti kita lah, misalkan punya ilmu, masak ataupun ilmu-ilmu yang tidak diketahui orang lain, kita berikan kepada teman kita, itu sangat bermanfaat. Karena ilmu itu amalan yang sangat berguna sampai akhir kelak. Contoh saja, kita mengajarkan adik kita mengaji. Satu huruf saja itu akan memberikan pahala untuk kita. Nah, jadi itulah hikmah dari salah satu sifat hasad yang diperbolehkan oleh agama. Nah, ibnu dari sifat hasad ini yaitu dalam kehidupan kita bisa terjaga lisan dan ucapan kita, di mana dalam kita bersosial itu mendapatkan sifat positif agar tidak membicarakan ataupun memikirkan orang lain. Jadi kita benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisan dan ucapan kita agar tidak menyakiti hati orang lain. Nah, mungkin itu saja ya pembelajaran kita pada siang hari ini, anak-anak. Meminta untuk dari Ibu Sifat Hasad ini kalian cari untuk diresum dari sifat hasad tersebut dan berikan ayat-ayatnya mengenai sifat hasad. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini, karena waktu sudah habis. Saya akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi